berikanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, ada mujizat-Mu yang terjadi. Amen. Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau bekerja di setiap tengah-tengah kami pada Amen. pagi hari ini. Melawat setiap kami. Ya. Dan pada pagi hari ini juga kami akan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan dibagikan pada pagi hari ini tidak sia-sia. Amen. Tetapi bertumbuh dalam iman kami ya Yes. Tuhan. Sehingga iman kami bisa berbuah di dalam Engkau. Kami Amen. siap mendengarkan firman-Mu. Yang Ya. siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastikan kita mendengar firman ini dengan baik dan memahaminya dengan benar. Saya mau sampaikan sesuatu yang sederhana agar kita bisa dengan mudah untuk melakukan. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat peduli. Amin. Ya, Tuhan kita adalah pribadi yang sangat peduli atas kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab banyak menuliskan di situ kepedulian Allah kepada umatnya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus waktu dia masih ada di bumi ini, sebelum dia terangkat ke sorga, dia banyak melakukan hal-hal yang terbaik untuk setiap umatnya. Artinya kepeduliannya terbukti Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ambil satu contoh, ada seorang buta Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu itu Yesus berangkat kemanapun dia hendak menyampaikan kebenaran firman, itu diikuti banyak orang. Berbondong-bondong Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kalau ada yang mengetahui Yesus pergi ke suatu daerah, pasti orang di sana sudah banyak menantinya, menunggunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengharapkan mujizat, mengharapkan sesuatu yang supranatural, artinya yang di luar kemampuan manusia. Tetapi di banyak orang itu ada juga yang hanya melihat-lihat, hanya ingin tahu, bahkan ada juga yang mencari-cari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Makanya hari ini gak heran kita kalau itu masih terjadi, itu Bapak Ibu wajar ya. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan bahwa waktu Yesus pergi ke Yeriko, dan di sana Bapak Ibu Saudara sekalian seperti biasanya banyak orang yang sudah menantikannya dengan alasan-alasan yang berbeda dari setiap orang. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Ya, waktu itu dia buta dan benar-benar buta. Dan dia mendengar, karena dia nggak bisa melihat tetapi dia bisa mendengar bahwa akan ada lewat seorang yang penuh dengan mujizat. Ya, artinya dia mengetahui dan dia mengimani dan dia punya keyakinan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia ketemu dengan Yesus maka dia bisa sembuh. Amin. Haleluya. Saya tahu di tempat itu juga banyak orang-orang sakit yang lain yang disembuhkan Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang sakit di sana yang tidak punya iman ataupun tidak percaya, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi yang saya lihat di sini dari seorang Bartimeus, karena kekuatan di hatinya ingin sembuh dan dia percaya, dia berusaha dengan sekuat tenaga dengan cara-cara yang menurut dia bisa untuk menyentuh hati Yesus pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya di sini saya mau sampaikan dalam Markus 10 ayat 49 dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya,
kuatkan hatimu, berdirilah teguh, berdirilah, ia memanggil engkau. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa Yesus bisa katakan kepada murid-muridnya, panggillah dia. Bapak ibu saudara sekalian, Yesus tidak melihat dia pada saat itu karena dia ada di tengah-tengah kerumunan pada saat itu. Bagaimana Yesus waktu itu bisa mendengar suaranya? Karena kalau kita baca sebelumnya, Bartimeus ini berseru, memanggil-manggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang diperkatakannya terus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak ibu saudara sekalian, semakin dia tidak kedengaran suaranya, semakin dikencangkan suaranya. Bahkan orang-orang berkata, hei diam, orang buta kamu diam, berisik. Seperti itu. Tetapi Yesus waktu dipanggil, dia bisa mendengar. Di antara banyak orang yang panggil Yesus, dia tahu iman Bartimeus ini sungguh luar biasa. Dan dia ataupun Yesus mendengar dengan baik suaranya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makanya Yesus katakan panggillah dia. Mereka bingung siapa yang mau dipanggil. Sebab banyak orang di sini yang memanggil nama Yesus. Makanya waktu Yesus perkatakan itu, mereka memanggil orang buta itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia disembuhkan. Amin. Haleluya. Semua orang tahu bahwa menolong orang lain sudah adalah perbuatan yang sangat terpuji. Yesus pada saat itu melakukan kebaikan, menolong seorang buta untuk menjadi sembuh. Dan inilah Bapak Ibu bentuk kepedulian daripada Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sekarang masalah persoalan kita? Maka dengan kekuatan iman kita berserulah kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pasti tahu bahwa untuk menolong orang lain itu sesuatu yang terpuji. Pribadi yang peduli itu baik, kita tahu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua orang bisa melakukan itu. Makanya anak-anak Tuhan belajar daripada Tuhan sendiri atau dari Bapaknya sendiri atau daripada Yesus yang peduli atas orang lain. Dan inilah yang terus kita ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena dalam Matius 24 ayat 12 diceritakan di sana atau dikatakan di sana bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih daripada setiap orang mulai dingin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sekarang ini kalau kita lihat serba salah Bapak Ibu ya. Serba salah juga. Dilema Bapak Ibu. Kalau saya dulu kalau pergi kemana, saya lihat ada orang jalan kaki, saya ajak, ayo Bu naik Bu, ayo Pak naik Pak. Walaupun gak kenal Bapak Ibu ya. Apalagi saya bawa mobil, jurusan saya contohnya kalau saya dari Belimbing ke Cengkareng itu, ada orang di situ duduk atau jalan kaki, saya ajak, ayo Bu, enggak dekat, ayo naik aja gitu, kita tawari. Tetapi sekarang Bapak Ibu, kalau ada orang jalan kaki, pertama udah ada kecurigaan, ini orang jelas enggak ya? Jangan-jangan, seperti itu. Karena sudah banyak kejadian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berbuat baik, orang lain tahu-tahu ada masuk tersembunyi di dalamnya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, memang saat-saat sekarang situasi-situasi yang sulit untuk kita mengaplikasikan kasih yang ada dalam hati kita. Tetapi Tuhan katakan jangan sampai dingin kasih itu. Tetaplah berbuat baik, jangan cuek, jangan tidak peduli. Tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan seperti melakukan yang terbaik bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saat sekarang ini memang kasih sudah dingin, memang itu sudah disampaikan dalam firman Tuhan Bapak Ibu ya. Mereka berpikir bahwa menolong orang lain itu adalah sesuatu yang merupakan kerugian. Itu jelas, karena ada sesuatu yang harus dilepaskan atau dikorbankan dari hidup kita. Jadi menolong orang lain itu
banyak yang menganggap itu satu kerugian. Orang mau berbuat baik kepada sesamanya dengan embel-embel Bapak Ibu Saudara sekalian, atau disertai dengan motivasi lain, ya. Atau ada sesuatu yang dia harapkan daripada orang tersebut. Itu memang sudah nyata seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan demikian, orang mau berbuat baik kepada sesamanya. Bapak Ibu perhatikan ini ayatnya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Artinya kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, nggak ada jasanya, nggak ada berkatnya Bapak Ibu ya. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, sama dengan orang dunia juga melakukan seperti itu maksudnya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ini diulang lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya kalau kita ingin memberikan kasih kepada banyak orang, kita tidak melihat siapa dia dan seperti apa dia. Yang namanya mengasihi, ya tetap mengasihi. Seperti Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak peduli siapapun itu. Yang dia lakukan adalah menolong, ya, memberikan kasih yang tulus untuk meringankan beban seseorang. Dan ini menjadi tugas Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Haleluya. Jadi apa yang saat ini kita sedang doakan, jangan berhenti waktu kita belum menerimanya. Ataupun kita menyerah waktu lama pergumulan itu tidak dijawab. Tetapi seperti Bartimeus Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak menyerah. Semakin tidak kedengaran karena banyaknya orang, semakin dikencangkan suaranya, semakin berteriak sampai Yesus mendengar. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diperbuat oleh Yesus kepada Bartimeus pada saat itu setelah dia dipanggil. Ya, artinya waktu dia bisa menyentuh hati Yesus, maka ada berkat di dalamnya. Amen. Makanya dikatakan Bartimeus disembuhkan. Ayo berdirilah. Ayo berdiri. Dia berdiri. Dia bisa melihat. Dan apa yang terjadi? Dia mengikuti Yesus dan menjadi saksi, menjadi berkat. Amen. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mungkin kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak kita kenal, tetapi benar-benar mereka perlu pertolongan, mari kita tolong. Waktu mereka kita tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka akan bersyukur dan akan bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan utus Bapak Ibu dan saya untuk menjadi berkat bagi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Daud kasihanilah aku. Itu yang disebutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia gak berkata banyak-banyak. Hari ini juga kita, apapun pergumulan kita, mari katakan, anak Daud kasihanilah aku. Yesus kasihanilah aku. Apalagi engkau sudah bergumul bertahun-tahun, begitu lama, jangan menyerah dalam pergumulanmu. Tetapi terus bergumul. Haleluya. Amen. Karena kita sudah berjalan itu sudah panjang. Jangan sampai sia-sia. Karena hari ini Tuhan ingin mendengar keseriusan kita, keteguhan kita. Karena saya percaya jawaban doa selalu ada. Haleluya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kerja keras kita ataupun keseriusan kita tidak pernah mengkhianati hasilnya. Amin. Orang-orang yang bekerja dengan serius, orang-orang yang melayani dengan serius, orang-orang yang mengasihi orang lain dengan serius, saya percaya hasilnya itu ada. Haleluya. Kita bukan hitung-hitungan, tetapi memang semua ada dampaknya. Amen. Waktu kita melakukan apapun yang baik pasti ada hasilnya. Bahkan yang jelek sekalipun kita lakukan ada hasilnya. Jadi dalam segala apa yang kita kerjakan selalu ada hasil. Jadi usaha daripada Bartimeus pada saat itu Bapak Ibu tidak sia-sia. Yesus mendengar seruannya dan disembuhkan. Amen. Artinya ini Bapak Ibu ya,
rangkuman daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, perjumpaan kita dengan Kristus telah membuka lembaran baru dalam hidup kita. Amin. Perjumpaan dengan Kristus itu membuka lembaran baru dalam hidup kita. Karena akan ada perjalanan-perjalanan yang luar biasa bersama dengan Yesus. Saya percaya, saya mengimani waktu kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan. Saya percaya akan ada lembaran yang baru bagi kita. Dan kita akan berkata bahwa Yesus baik. Amin. Yesus menyembuhkan penyakitku. Yesus memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh tanganku. Yesus memulihkan rumah tanggaku. Itu akan ada perjalanan berikutnya yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, dan menganggap semua yang kita lakukan selama ini tidak begitu berarti. Kelelahan kita, kecapean, kesakitan kita, perjalanan yang begitu sulit, seolah-olah semuanya tidak kita rasakan lagi. Karena ada lembaran yang baru, hidup bahagia, sukacita yang kita alami setelah bertemu dengan Yesus. Bapak ibu saudara sekalian, mari. Jamahan tangan Kristus sanggup mencelikan mata daripada Bartimeus. Dan hari ini juga apa pergumulan kita? Waktu dia jamah, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Inilah yang kita kejar terus. Inilah yang kita cari terus. Kita perbaiki hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Serahkan kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada pergumulan, persoalan yang berat di dalam Yesus. Haleluya. Karena Yesus jalan keluar. Hari ini mungkin kita banyak pergumulan, kita sudah banyak doa. Mungkin kita belum bertemu. Ataupun mungkin belum nyampe penyembahannya. Karena masih ada penghalang-penghalang, yaitu dosa, pelanggaran, akar pahit, sakit hati, kebencian, dendam, persungutan. Kalau masih ada itu buang Bapak Ibu. Buang. Karena itu penghalang dari jawaban setiap doa kita. Kalau mau semuanya boleh dijawab Tuhan, mari. Kita datang kepada Tuhan dengan serius. Katakan kepada Dia, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Pengampunan itu turun waktu kita boleh mengampuni orang lain. Haleluya. Saya percaya Bartimeus tidak ada dendam dalam dirinya. Saya percaya Bartimeus tidak ada akar pahit dalam dirinya. Dan Bartimeus tidak ada kebencian dalam dirinya. Dia tulus. Kalau ada orang yang kasih sedekah kepada dia, ya dia bersyukur. Kalau tidak ada, ya udah dia juga bersyukur. Dan kerinduannya untuk dipulihkan oleh Tuhan sungguh besar. Sehingga Yesus melihat itu. Dan dia memulihkan keadaannya. Hari ini kalau Tuhan mau memulihkan keadaan kita, jangan pernah takut. Tetapi berjuang terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Engkau disakiti, engkau buang. Engkau dibenci orang, kau buang itu semua. Jangan biarkan hatimu tercemar. Dari hati akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Tetapi kalau masih ada di sini, itu akan menghambat perjalanan kita berikutnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bebaskan hidupmu dari itu dan datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini aku. Sembuhkan aku, pulihkan aku. Haleluya. Maka itu akan Dia lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Sekalipun dunia ini tidak mempedulikan kita, keluarga tidak mempedulikan kita, teman-teman tidak mempedulikan kita, ada satu pribadi yaitu Yesus yang selalu peduli dengan Bapak Ibu dan saya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini luar biasa. Dikatakan
Bapak Ibu dan saya itu berharga di mata Tuhan. Dan dikatakan mulia. Ya, kita ini mulia di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu jangan rusak apa yang dikatakan oleh Yesaya ini. Jangan rusak itu. Apa yang dikatakan Tuhan bahwa kita ini berharga di matanya dan mulia. Dan dia mengasihi kita, jangan rusak itu. Engkau mengalami pergumulan hari ini, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Kita mengalami permasalahan yang besar, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi hari ini datanglah kepada Tuhan. Semakin kita mengalami pergumulan, semakin dekat dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh firman ini klaim bahwa kita berharga di mata Tuhan, bahwa kita ini adalah mulia di hadapannya, dan dia mengasihi kita, itu akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terus berjuang, terus semangat, terus berkobar-kobar. Karena dari situ akan ada kekuatan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, yakinlah bahwa pagi ini dia telah menyatakan bahwa dia mengasihi kita. Dan tetaplah bersemangat karena ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kalau dia mengasihi kita, berarti dia memelihara hidup kita. Kalau dia memelihara hidup kita, maka tidak usah khawatir. Amin. Untuk apapun yang kau makan, minum, pakai, karena lebih dari itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara.